Di situ saya benar-benar stres gitu, sampai kalau anak saya nangis, saya ikutan nangis, karena saya merasa bahwa kok ASIku nggak bisa keluar. Nah di situ saya tidak menjalankan apa yang suami saya katakan gitu ya, saya berusaha menunda-nunda, tapi saya bersyukur karena anak saya itu menjadi saluran berkat untuk bayi-bayi lain. Shalom pemirsa, jumpa lagi dengan kita dalam sebuah acara A Story to Tell, sebuah program acara dari Gereja Pengharapan Allah yang menceritakan kembali kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menolong umatnya di masa-masa kesesakan. Dan kali ini cukup spesial karena kita hari ini ditemani oleh Lydia dan Kak Siska. Silakan Lydia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian di mana seorang istri yang dia belajar tunduk dan taat pada otoritas suami dalam sebuah keluarga, dan di sana dia mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Bagaimana kisahnya? Yuk kita langsung dengarkan kesaksian dari Kak Siska. Shalom Kak Siska. Shalom Lydia. Bagaimana kabar Kak Siska? Luar biasa. Bisa perkenalkan dulu Kak kepada pemirsa di rumah? Ya, Shalom saudara. Perkenalkan, nama saya Francisca, panggilannya Siska. Saya ada di Care Favor. Pada kesempatan kali ini, kira-kira Kak Siska ingin menceritakan apa kesaksian yang ingin dibagikan? Ya, jadi saya rindu sekali berbagi bagaimana 2 bulan lalu saya melahirkan anak kedua. Di proses ini, di 2 bulan ini saya dalam proses mengasihi atau memberikan ASI. Saya ada pergumulan. Jadi biasanya memang ASI akan keluar di hari ketiga gitu kan, setelah melahirkan. Tetapi di anak kedua ini sampai saya pulang rumah itu ASInya nggak keluar banyak gitu. Nggak keluar banyak. Saya stres ya, ada anak pertama yang cari perhatian juga. Di situ saya benar-benar stres gitu, sampai kalau anak saya nangis, saya ikutan nangis karena saya merasa bahwa kok ASIku nggak bisa keluar gitu. Seperti itu. Kemudian saya sendiri mengalami mastitis, gejala mastitis begitu, yang membuat saya karena stres. Iya betul, karena masih ada nyeri bekas sesar begitu kan. Kemudian saya juga harus mengalami yang nyeri gejala mastitis itu, plus anak saya yang pertama juga perlu perhatian, yang anak kedua nangis terus gitu ya, itu semakin membuat saya stres, semakin membuat saya jadi nggak keluar nih ASInya gitu. Kemudian ketika hari kelima, ketika dari anak saya lahir, saya harus kontrol anak begitu. Kemudian bayi saya ini dinyatakan bahwa kuning gitu. Nah ini membuat saya tambah stres nih. Iya, aduh Tuhan, ini bagaimana gitu kan. Apalagi waktu itu anak saya disajiskan untuk opnam gitu, untuk opnam 4 hari gitu. Saya sama suami itu sudah nangis-nangis ya, saya bilang ya ampun kenapa harus pisah 4 hari gitu. Kemudian setelah itu kita berdoa, Tuhan masa 4 hari seperti itu ya. Kita cari nih, kemudian pagi-pagi gitu kan kita berdoa, kemudian muncullah insight gitu, ide gitu bahwa kenapa kita nggak cari second opinion gitu. Kemudian akhirnya kita pergi ke dokter kedua, dokter anak kedua. Dokter ini menyarankan bahwa lihat hasil cek gitu ya, anak saya sudah dicek lab, kemudian mengatakan bahwa oh ini nggak perlu fototerapi gitu, nggak perlu opnam. Di situ saya bilang, aduh Tuhan, puji Tuhan sekali gitu, anak saya nggak perlu opnam. Tetapi dokternya menyarankan bahwa ini bisa dikejar atau sembuh dengan memberikan ASI secara eksklusif gitu, dan ASInya harus keluar banyak gitu. Nah, di situ juga saya bilang, aduh Tuhan, padahal anakku ini masih campur formula gitu, terus harus gimana ya? Nah seperti itu. Kemudian singkat cerita, saya masih sakit nih ya, masih nyeri perut, saya masih ada gejala mastitis juga. Kemudian saya pergi ke klinik laktasi. Di situ disampaikan bahwa goalnya adalah hari ini kita akan terapi ya Bu gitu. Kemudian nanti pasti ibu akan sembuh lah istilahnya gitu, akan lebih baik, akan bisa keluar nih ASInya gitu.
Kemudian saat itu saya mulai dipijit, di terapi itu saya benar-benar sakit ya, tapi saya mengingat bahwa oke, ini demi anak yang Tuhan percayakan, Sakitnya demi pasti kesembuhan. luar biasa ya. Betul. Dan saat itu saya juga, susternya juga bilang, Bu ini sakit loh nanti, seperti itu. Tapi ternyata gitu setelah 1 jam berlalu, saya sendiri capek, lelah fisik, lelah mental begitu. Ternyata susternya juga capek. Bahkan susternya bilang, aduh ini kok goalnya tidak tercapai gitu, untuk hari ini. Keluar tapi sedikit sekali. Tapi setidaknya waktu itu kan sudah ada, kita udah usaha kan. Betul. Usaha Jadi untuk mencoba. pertama itu saya juga harapannya, ini ekspektasi ya, ternyata realitas tidak seindah ekspektasi waktu itu. Sampai waktu saya datang, susternya tanya, ibu nggak bawa kantong ASI ya gitu. Padahal nanti kita butuh loh, kalau keluarnya banyak, uang ini pasti keluarnya banyak begitu. Nah, tapi ternyata setelah 1 jam dilakukan terapi itu nggak keluar gitu, keluarnya sedikit sekali. Saya sempat putus asa, ngapain gitu, kok saya harus ke sini, toh kok segini ya saya nggak usah ke klinik laktasi gitu. Dan waktu itu ya saya cuma menghibur diri saya sendiri, oke, saya harus rileks gitu. Susternya pun bilang, ibu harus rileks nih gitu. Nah setelah itu saya pulang, tetap nih nggak keluar. Sudah saya DBF, saya sudah langsung menyusui langsung anak saya, keluarnya sedikit. Kemudian besoknya waktu kontrol dokter anak, saya bilang, kemudian mulai diajari ibu harus rileks, nggak boleh stres. Aduh gimana ya caranya nggak stres itu? Sedangkan saya dikejar target bahwa saya harus menghasilkan ASI yang banyak supaya anak saya nggak kuning gitu dan nggak opnam. Kemudian waktu itu saya ini berusaha untuk bahwa Tuhan, kalau Tuhan sudah percayakan, pasti bisa dah gitu kan, pasti bisa. Ada jalan yang pasti Ada yang jalan. Tuhan berikan. Iya, saya cuma percaya bahwa anak pertama dulu saya bisa kok, anak kedua kok masa nggak bisa gitu. Saya berusaha rileks, saya berusaha memberanikan diri untuk menyusui langsung gitu ya, sekalipun sakit ya, luka gitu, ada lukanya juga. Dan waktu itu puji Tuhan, beberapa hari kemudian, hampir seminggu lebih, ternyata itu membaik gitu. Ya, di situ saya merasakan bahwa oh Tuhan sudah tolong nih, tolong dengan luar biasa. Puji Tuhan. Ya, sampai akhirnya yang di luar pikiran saya adalah justru ASI-nya ini berlimpah gitu. Wow, luar biasa. Ya, bahkan saya bilang sama suami, ini kok ASI-nya banyak banget ya. Saya nggak cukup nih buat kulkas yang di rumah tuh nggak cukup gitu. Tolong dong aku disewakan freezer khusus buat ASI, karena saya tahu bahwa kalau disimpan di freezer khusus maka bisa lebih tahan lama, sekitar 6 bulanan gitu. Nah dari situ saya sudah simpan gitu kan, simpan banyak ASI dan hampir 1 freezer full itu sudah benar-benar penuh gitu. Saya bilang sama suami, gimana ya sudah penuh, padahal ini anak saya kan nggak saya minumin itu gitu, nggak hasil ASI gitu, ASI yang diperah, tapi langsung begitu. Padahal dulunya kurang-kurang sampai dikasih susu formula juga gitu. Ini malah berkelimpahan. Nah di saat itu saya benar-benar kok bisa ya, kok malah banyak banget gitu. Biasa. Dan berlimpah. Suami saya menyarankan bahwa ya sudah toh mulai didonorkan. Saya kan bingung nih, donor ASI emang ada yang membutuhkan gitu. Nah, kemudian suami saya bilang ada, kamu join grup lah, join grup donor ASI, pasti banyak yang membutuhkan. Nah, di situ saya tidak menjalankan apa yang suami saya katakan gitu ya. Saya berusaha menunda-nunda sampai sampai seminggu lebih lah saya tunda. Hampir setiap hari itu suami saya tanya, piye gitu kan, gimana kabarnya, sudah dapat belum gitu. Nah, di saat itu kan saya bilang, aku belum join gitu, saya belum join grup. Saya nggak tahu caranya gimana, sampai suami saya tuh yang searchingin gitu loh. Ini loh di sini. Gitu. Nah di saat itulah saya mulai ada, kenapa saya menunda-nunda gitu ya? Karena ada pergumulan di hati saya. Mau berbagi tapi kok sayang artinya saya tuh berjuang sedemikian rupa untuk dapat ASI nanti karena saya kan bekerja gitu kan. Saya takut kalau nggak ada stok ASI atau bahkan kejar-kejaran kayak anak yang pertama. Anak yang pertama itu ASI tapi saya kejar-kejaran. Artinya butuh doa setiap hari, doa yang kencang supaya besok tuh ASI-nya mencukupi gitu. Nah, kemudian dari itu saya terus ya sudahlah,
saya cerita, tapi kok sayang ya kok dibagikan. Akhirnya suami saya terdorong, nggak apa-apa gitu. Ayo tetap toh besok sampai di target ya, besok kamu harus join grup ASI gitu, harus join grup donor ASI. Yang semangat suaminya. Betul. saya sendiri kan takut karena saya merasakan sakitnya tadi itu. Iya. Kemudian setelah itu join lah saya di Facebook gitu kan, tapi nggak direspon. Di situ saya bilang, oh berarti Tuhan nggak mau nih saya sumbang ASI gitu kan, nggak ada yang butuh nih gitu. Nah kemudian suami tanya lagi, nggak mungkin mesti banyak gitu, coba cari yang lain gitu. Kemudian saya cari di Instagram, saya berdoa, Tuhan kalau nggak ada yang butuh berarti buat anakku nih gitu kan, saya ada bilang ada gitu. Tapi ternyata kehendak Tuhan tuh lain. Waktu itu ketika saya sudah DM di grup donasi itu, kemudian beberapa saat ini muncul nih pengumumannya, nggak ada hitungan ganti hari gitu ya, nggak sampai berganti hari, sudah banyak WhatsApp yang masuk gitu. Ternyata banyak yang membutuhkan ASI, donor ASI. Nah justru di situ tuh dari yang dari Jogja, Klaten kayak gitu, dan mereka banyak-banyaknya adalah bayi-bayi kembar yang memang orang tuanya ibunya nggak bisa supply ASI untuk 2 orang ini, atau bahkan ada yang nggak keluar. Terus ada juga donor dia butuh donor karena ASInya bener-bener nggak keluar dan dia nggak mampu beli susu formula istilahnya gitu, dan anaknya ada alergi juga dengan susu formula. Nah dari situ saya coba untuk membagikan, tapi saya mulai batasi nih gitu kan, mau dibagi tapi saya pegang gitu kan, agak pelit lah gitu. Tapi ternyata Tuhan kirimkan orang-orang yang membutuhkan dengan cerita di luar pikiran saya, yang membuat saya tuh merasa bahwa ini saatnya saya berbagi, bahwa Tuhan sudah memberkati saya sedemikian rupa sehingga anak saya nggak opnam, anak kuning tadi nggak perlu fototerapi, dan ini ada bayi yang membutuhkan gitu. Kemudian saya mulai sumbang 1 bayi, 2 bayi, 3 bayi gitu ya. Kemudian saya mulai masuk kerja, sudah mulai masuk kerja. Di situ banyak orang yang masih DM, WhatsApp. Kemudian saya mulai nolak ini nih, maaf ya Pak Bu, belum bisa lagi karena saya sudah masuk kerja dan saya stok untuk anak saya sendiri dulu. Kemudian saya catat tiap hari karena anak saya kebutuhannya berapa, saya bisa supply berapa gitu. Tapi ternyata Tuhan itu baik gitu. Tuhan kirimkan lagi orang gitu, orang tua, ibu gitu. Kemudian dia WhatsApp saya ketika saya di kantor, dia itu bilang bahwa saya habis melahirkan bayi kembar, satunya bayinya masuk NICU karena paru belum matang gitu, paru-parunya belum matang. Kemudian satu beratnya 2,4 gitu ya, yang satu 1,8. Di situ kan saya sudah bilang bahwa saya tidak pengen berbagi lagi karena nunggu ASI saya stoknya full dulu baru saya kasih. Tapi di situ tuh Tuhan tuh benar-benar menggerakkan saya untuk ini saatnya untuk berbagi gitu. Ini saatnya untuk ini bayi membutuhkan gitu. Dan waktu itu saya tanpa WA suami, tanya suami itu saya sudah bilang, pasti suami saya kan dukung kan, saya percaya itu. Dan waktu itu saya bilang, ya Bu boleh gitu, ambil saja gitu. Iya soalnya ini susternya sudah menghubungi suster rumah sakitnya dan saya tidak ada suplai ASI dan harus ASI gitu karena untuk mengejar berat badan bayi dan supaya bisa lepas dari ventilator anaknya gitu. Dan saya itu benar-benar saya itu merasa Tuhan berikan saya berkat yang melimpah melalui ASI ini, dan ini orang yang tidak saya kenal. Tapi saya bersyukur karena anak saya itu menjadi saluran berkat untuk bayi-bayi lain. Dan waktu itu saya juga oke, ambil gitu kan, saya kasih ke anaknya ini gitu. Dan bahkan sampai hari ini saya tuh masih WA-an dengan ibu ini, saya tanya perkembangan bayinya gimana. Dan puji Tuhan, saya ngerasain sukacita yang belum pernah saya rasakan. Bahkan ketika saya tanya besok harinya, gimana, ada alergi nggak anaknya dengan ASI yang dari saya? Dia bilang nggak ada gitu. Bahkan ini oksigennya sudah mulai diturunkan gitu, pemakaian oksigennya. Dari situ saya benar-benar merasakan sukacita yang luar biasa. Sukacita yang lebih dari apa ya? Mungkin dari pergi healing gitu ya yang sekarang lagi orang butuhkan, tapi saya benar-benar ngerasain happy karena saya melihat bagaimana perjuangan orang tua ini demi anak-anaknya gitu. Dan saya merasa bahwa puji Tuhan, mereka bukan orang yang saya kenal, mereka bukan teman, bukan saudara saya,
tapi Tuhan kirimkan mereka untuk saya mengalami sukacita yang luar biasa. Begitu. Luar biasa. Wow. Luar biasa. Terkadang kita tuh memberi, malah kita tuh diberi. Diberinya mungkin berkat itu nggak selalu apa yang kita butuhkan. Tapi mungkin ketika kita bisa memberi dengan sukacita, kita juga mendapatkan hal itu yang tanpa mungkin kita sadari, kan gitu ya Kak Jun? Betul. Iya, betul. Betul sekali. Dari itu saya juga belajar ya, bagaimana ketika saya mau tunduk gitu dengan suami saya. Jadi kan ada sempat gak taatnya ya, nggak taatnya itu sempat gitu kan. Aduh, iya betul kan, susah gitu mengusahakan itu gitu. Ya. Sempat ada, lah kamu kan nggak ngerasain, yang ngerasain saya gitu. Tapi dari situ ketika saya taat, saya menjalankan sekalipun berat gitu ya Pak, di awal-awal ya. Tapi kalau sekarang sih saya memberi dengan sangat sukacita, karena saya tahu bahwa anak saya ini berbagi. Saya pikir waktu itu mungkin donorasinya 1 bayi, 2 bayi, tapi puji Tuhan sampai hari ini anak saya ini bisa berbagi ASI dengan 5 bayi, gitu. Nah ini puji Tuhan sekali. Bahkan dari Jogja, Solo, Klaten, mereka tuh orang tua yang sungguh berkomitmen loh, sampai mereka naik kereta, ambil ke rumah saya, gitu. Perjuangan itu yang membuat saya tuh mensyukuri berkat Tuhan sampai hari ini. Bersyukur saya melewati masa-masa di mana kesakitan dulu, tapi ada padang ada hutan belantara, hutan yang begitu hijaunya yang Tuhan beri buat saya gitu ya, sehingga anak saya nggak kekurangan ASI, dia nggak harus opnam, bahkan dia bisa berbagi berkat dengan orang lain. Begitu. Luar biasa, bless to bless. Ya kan, mau diberkati untuk memberkati. Nah, kira-kira ada nggak kesan, pesan apa yang ingin Kak Siska bagikan kepada pemirsa dari pengalaman yang sungguh sangat menarik ya. Saya sendiri juga terharu gitu ya dengerin perjuangan Kak Siska, dari Kak Siska mengalami suatu hal yang sulit sampai akhirnya Tuhan tolong, dan justru dari kesulitan itu Kak Siska bisa berbagi kepada sesama. Nah, mungkin ada yang Kak Siska bisa sampaikan kepada pemirsa yang mungkin sedang mengalami hal yang serupa. Iya. Satu hal yang saya benar-benar belajar dari ini adalah ketaatan gitu. Ketaatan itu berbicara mengenai penundukan diri, di mana kita mau mengalahkan keegoan kita untuk melakukan hal yang mungkin berat buat kita, hal yang membuat kita tuh nggak mau, tapi kita mau dengan rela hati memberikan, menuruti, melakukan apa yang tidak kita mau itu. Dan percayalah saudara bahwa ketaatan itu mendatangkan berkat yang tidak pernah kita pikirkan, berkat sukacita yang luar biasa. Amin. Amin. Demikian kesaksian pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.